Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Alulingkap dari kelas 10I, nomor urut presensi 19. Saya akan merepresentasikan proyek politisasi sumber data yang berjudul Konflik RSF dan Militer di Sudan yang kian mematikan. Yang pertama, konflik perang saudara di Sudan dan memiliki link sumber data yang berhasil dari kumparan.com. Oke, lanjut. Validitas sumber data. Pada poin pertama, akurasi. Jadi, data yang terdapat pada sumber data dapat dipercaya karena terdapat sumber berita lain yaitu Al Jazeera, sumber berita internasional yang melakukan penelitian dan verifikasi independen. Lalu terdapat sumber lain yang berasal dari PBB, Jaringan Dokter Sudan, Panglima Militer Sudan Jenderal Fatah Abraham, bahkan SAF atau Sudan Armed Forces atau Angkatan Bersenjata Sudan. Lalu ada sumber datanya yaitu Sudan Armed Forces, Jaringan Dokter Sudan, dan Al Jazeera. Jadi dari hubungan jauh bahwa tingkat kepercayaan tinggi karena data berasal dari lebih dari satu sumber dan sumber itu berkesinambungan antara sumber satu dengan sumber lain. Lalu pada poin relevansi, itu dapat lembaga penyelidik sumber data yaitu Jaringan Dokter Sudan yang menyatakan bahwa lebih dari 1.500 orang tewas di Al-Bashir. Jaringan Dokter Sudan memiliki akses yang relatif langsung ke situasi kemanusiaan dan korban perang. Ternyata website Jaringan Dokter Sudan yang resmi menyebut bahwa mereka adalah organisasi profesional yang menyatukan semua dokter di seluruh Sudan, menyediakan platform untuk kolaborasi dan berbagi informasi serta melayani masyarakat. Jadi dapat dijauh juga bahwa tingkat relevansinya tinggi karena Jaringan Dokter Sudan memiliki keterkaitan langsung dengan konteks konflik yang dilaporkan, serta situasi dan bukti lapangan yang terjadi di Sudan, khususnya di Al-Fashir. Lalu pada poin keempat, jadi terdapat dua badan penerbit sumber data utama yaitu Sudan Armed Forces atau SAF dan Jaringan Dokter Sudan. Lalu terdapat cara pengumpulan data yaitu pertama SAF berdasarkan laporan internet militer di lapangan dan Jaringan Dokter Sudan mereka mendapatkan laporan dari rumah sakit, klinik dan tenaga kesehatan anggota Jaringan Dokter Sudan. Tetapi terdapat kesalahan data yang mungkin terjadi karena keterbatasan fasilitas medis untuk mencatat jumlah korban secara akurat, sensor tidak terlalu akurat, dan berita palsu dari pihak yang terjadi. Nah, jadi untuk mengatasi kesalahan tersebut, terdapat penelitian ulang eh, seperti verifikasi ulangan lembaga dan pengumpulan data lapangan tambahan. Jadi dapat diketahui bahwa tingkat keandalan untuk sumber data tersebut tinggi. Lalu lanjut pada poin aktualitas. Jadi, situs berita kumparan diperbarui pada tanggal 2 November 2025 jam 8:41 waktu Indonesia Barat. Lalu jangka waktu pembaruan itu tidak tentu karena konflik yang masih terjadi itu masih berlangsung. Lalu dapat diketahui kualitasnya tinggi. Meskipun tidak ada waktu pembaruan data yang tentu, situs berita masih tergolong baru pada waktu proyek yaitu pada tanggal 8 November 2025. Juga masih perlu waktu bagi lembaga-lembaga di Sudan untuk memperbarui datanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa data sumber cukup akurat karena berdasarkan sumber lain di Al Jazeera, Jaringan Sudan, dan Sudan Armed Forces. Dari segi relevansi dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi itu juga tinggi karena sumber data berasal dari pihak yang memiliki wewenang, seperti Jaringan Dokter Sudan yang menghasilkan datanya dari rumah sakit sekitar Al-Bashir. Lalu sumber memiliki pusat keandalan yang tinggi karena lembaga-lembaga tersebut memiliki dasar yang jelas dan laporan dengan bukti lapangan yang jelas juga. Lalu aktualitas tinggi karena waktu proyek itu ditulis data diperbarui pada tanggal 2 November 2025 pada 8:41 WIB. Nah, lalu, fenomena khusus yang diamati, yaitu terjadi konflik perang saudara yang terjadi di sekitar antara SF dan SAF. Peristiwa itu menimbulkan banyak keluarga yang harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi ke tempat yang lain. Berapa banyak korban yang terjadi akibat konflik ini? Jadi terdapat verifikasi sumber yang berasal dari 3 berita dan 2 jurnal atau artikel. Itu pertama sumber berita yang berasal dari BBC dan berasal judul saudara Sudan apa saja yang kita diketahui. Jadi dengan pentingnya adalah lebih dari 1.500 orang tewas dan 12 juta orang lainnya telah meninggalkan rumah mereka akibat peristiwa tersebut. Lalu untuk judul berita kedua berasal dari detik.com yang berjudul apa yang terjadi di Sudan ini terdapat konfliknya yang sudah perang saudara. Mereka bersumber dari Sudan Doctors Network dan Al Jazeera. Mereka melapor bahwa setidaknya 1.500 hingga 2.000 orang tewas dalam beberapa hari setelah RSF mengambil alih kota Al-Bashir. Lalu pada berita 3, misalnya Al-Fashir, website yang sedang yang berasal dari Al Jazeera, mereka menemukan bahwa Al-Fashir pada hari Minggu mengambil alih posisi terakhir yang di wilayah Darfur. Sekitar 200 orang telah dibunuh Rabu.
menurut Angkatan Bersenjata dan sementara eh, JDS mengatakan sedikitnya 1.500 orang telah terbunuh. Lalu sekitar 1,2 juta orang itu dikepung selama 18 bulan oleh RSF yang membangun pertahanan sepanjang 56 kilometer mencegah masuknya makanan dan obat-obatan serta menutup jalur pelarian. Lalu untuk jurnal sumber atau artikel ilmiah ini yang jurnal pertama yaitu Setting Effect of Digital on Sustainability yang menemukan temuan penting yaitu Sudan telah berada dalam konflik yang karena keragaman etnis dan warisan kolonial yang memupuk ketegangan khususnya antara wilayah selatan yang mayoritas Afrika dan wilayah utara yang berdominasi Arab. Sudan saat ini berada dalam konflik berat yang meletus pada 15 April 2023, terutama antara SFF dan SAF. Lalu untuk jurnal kedua yang berjudul Access and Satisfaction with Healthcare Services Among Chronic Disease Parents During the Sudan Outbreak. Lalu proses tadi jadi dapat ditemukan bahwa di antara 116 pasien penyakit kronis, 14% tidak pernah mengunjungi fasilitas kesehatan, 20% melaporkan bahwa yang fasilitas yang berada lebih dari 5 kilometer tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki, 15% jarang atau mengakses layanan kesehatan selama perang, dan 22% lainnya melaporkan data yang sangat besar pada perang yang terjadi dengan layanan kesehatan mereka. Selain itu, 23% menyatakan bahwa tenaga kesehatan sangat baik selama perang, sementara 18% tidak puas dengan kualitas pelayanan. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi kunjungan ke fasilitas kesehatan dengan faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, kemudahan akses, ketersediaan tenaga kesehatan, kepuasan terhadap pelayanan, kepercayaan pada penyedia layanan, serta dampak perang terhadap akses. Lalu pada poin daftar pustaka, yaitu berasal dari kumparan, BBC, detik.com, dan Al Jazeera, serta di penelitian yang dibuat oleh Liu dan Ahmed dan kawan-kawan. Sekian presentasi saya. Saya semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.